menyampaikannya flashback. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Nanti kesimpulannya seperti ini. Supaya nanti jangan ada kesalahpahaman para audiens. Kesimpulan dulu, nanti baru kita urai ke belakang. Kesimpulannya adalah nanti seperti ini. Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Pesan beliau kepada umatnya, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yomi mi'ata marrah. Karena aku ini bertobat setiap hari 100 kali. Orang yang dijamin benar itu merasa banyak kesalahannya. Karena ketika kita sudah merasa benar, kita sudah tidak benar. Kemudian ditambah lagi, apalagi kalau orang itu merasa paling benar. Itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar itu berpotensi menyalahkan siapapun yang tidak sama apa yang dia yakini. Dan dia akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat. Dan di penghujungnya orang yang merasa paling benar akan merasa mendapat mandat dari Tuhan yang bisa memaksa orang lain harus seperti apa yang dia yakini kebenaran. Inilah inti awal daripada radikalisme, memaksa orang lain harus seperti dirinya. Ini kesimpulan yang nantinya seperti itu. Pertama kali kita melihat kepada sosok Nabi Muhammad sendiri dengan pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu pernah menghayal atau bercita-cita, berkeinginan jadi rasul? Ini pertanyaan penting. Sebab kalau kita lihat Nabi Muhammad itu sejak kecil dia punya obsesi atau apa namanya itu. Dia gemar mendamaikan teman-temannya yang bertengkar. Selalu ingin mempersatukan orang, suami istri yang mau bertengkar, mau bercerai juga, beliau intervensi menjaga jangan sampai ada perceraian. Jadi sejak muda Nabi Muhammad itu terkenal sebagai tokoh pemersatu. Nah, puncak pengakuan komunitas Arab di Jazirah Arabia Muhammad sebagai tokoh pemersatu adalah ketika kasus meletakkan kembali Hajar Aswad. Hampir terjadi perang saudara. Yaitu dengan cara yang sangat indah sekali, mengelarkan sorbannya, lalu Hajar Aswad ditaruh di tengah dan setiap kepala suku memegang ujung sorbannya. Selesai. Dia punya pemikiran yang luar biasa tentang persatuan. Karena pada zamannya ini perang antar kabilah, ya, itu nanti ada sejarahnya khusus Ayyamul Arab, ya, peristiwa-peristiwa perang-perang saudara seperti kitanya tawuran tuh berpuluh-puluh tahun nggak pernah selesai perang saudara di Jazirah Arabia ini. Jadi begitu kentangnya dia tentang persatuan. Maka ketika beliau diutus menjadi Rasul, kira-kira tebak-tebakan saja apa misi dan visi dan misinya. Dapat saya jawab dengan pasti, tidak akan jauh dari apa yang ada pada pikirannya, yaitu kata persatuan. Makanya
ketika dia menyampaikan visi dan misinya kepada umatnya sebagai Rasul, yaitu adalah mengibarkan benderanya kalimatut tauhid. Kalimatun itu kata, atau kalimat dalam bahasa Indonesianya kalimat kata. Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Dan tauhid itu kalau kita konjugasikan, ilmu konjugasi, itu dari kata wahdah, wahid, satu. Maka ketika dikonjugasikan dengan wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, maka wahada yuwahidu menjadi tauhidan. Jadi kalimat tauhid itu artinya kata persatuan. Ide besarnya adalah membangun persatuan. Lalu simbolnya apa? Yaitu la ilaha illallah. Kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu struktur bahasa Indonesianya nggak ada. Tidak titik-titik kecuali. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah saja. Dalam bahasa Indonesia dipaksakan dengan struktur bahasa Arab, hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, hari ini saya makan nasi doang. Hari ini saya makan nasi saja. Nah, yang jadi persoalan, la ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Tetapi, kenapa? Karena la ilaha itu tidak ada Tuhan, tidak mengandung makna. Makanya ketika di pesantren, di ilmu tradisional, ketika memaknai la ilaha itu ada khobar yang muqaddar, yang diperkirakan. Jadi la ilaha al-ma'budu bil haqqi. Tidak ada Tuhan yang menjadi majikan yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi bukan mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan hanya satu, ya. Tetapi yang benar-benar majikan itu hanya Allah saja. Nah, sehingga dengan ide kata persatuan membuat negara persatuan, negara kesatuan NKRI seperti ini, itu bagaimana orang bisa bersatu kalau tidak dalam kesetaraan? Karena bagaimanapun burung pun akan berkumpul dengan sejenisnya. Orang Mesir bilang at-tuyuru ala ashkaliha taqa, atau kata orang Inggrisnya every bird will join with his flocks, akan berkumpul dengan sejenisnya. Makanya untuk mempersatukan kita harus ada kesetaraan. Kesetaraannya itu ialah kita semua ini sifatnya hamba, majikan kita satu, yaitu Allah. Kita semua bekerja untuk Allah. Di alam dunia nggak ada majikan, nggak ada pembantu, semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu kita uraikan makna amar ma'ruf dan mungkar. Itu kan sebenarnya kan supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan bawa pentungan ngoper-ngabrik pelasuran. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha
illallah berdasarkan ada hadis, makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazah, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim, atau film Barbie kata-kata jreng gitu dari istana. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Nah, terus jadi bagaimana? Ya itulah kenapa jadi bergeser. Nah, makanya kita kembali lagi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah simbol daripada kalimat tauhid, yang artinya di sini saja, di alam dunia saja, ketika seseorang mendukung seorang Jubaidan umpamanya presiden, dia memberikan bantuan, balihonya, uangnya, dananya, semacam, ya saya kira begitu jadi dapat posisi kok. Iya, bukan dengan melakukan Jubaidan berulang-ulang.